setelah kita melakukan pembayaran dari hosting yang telah kita order dan kita telah memverifikasi email yang dikirimkan oleh Niaga Hoster, saatnya kita untuk menginstal WordPress dan juga SSL. SSL itu seperti sertifikat keamanan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada ikon gembok ini berarti dia situs tersebut aman. Nah, kita akan menginstal juga WordPress-nya sehingga pengunjung itu nggak takut untuk berselancar di website kita nantinya. Nah, sekarang kita akan login ya, dan pastikan kita sudah ingat ya password yang kita buat. Dan kalau teman-teman lupa, itu di email yang dikirim oleh Niaga Hoster itu biasanya ada username dan password yang telah kita buat. Oke, kita langsung klik login. Nah, di sini kita masukkan ya nama email dan passwordnya. Dan di sini saya akan login dengan menggunakan Google. Nah, ini adalah tampilan baru ya dari dashboard member area Niaga Hoster ya, tampilan baru. Dan saya di sini memiliki 2 hosting. Sebenarnya 1 hosting saja sudah cukup ya, karena dengan 1 hosting dengan durasi 3 tahun kita juga bisa membeli beberapa domain. Jadi kita nggak perlu membeli hosting, karena untuk membeli hosting itu kan mahal ya, kalau domain itu kan murah. Nah, setelah sampai di area tersebut, kita klik cPanel Hosting ini ya, kita klik kelola layanan. Setelah sampai di sini, kemudian kita scroll. Nah, di bagian ini Anda klik cPanel nih, lihat semua fitur di cPanel. Klik, dan ini tampilan baru ya. Banyak juga pengguna lama itu saat berada di halaman cPanel itu banyak juga yang bingung. Maka ini teman-teman juga harus perhatikan ya, agar proses pembuatan websitenya juga insya Allah mudah. Nah, ini kita akan tambahkan domain yang telah kita miliki itu di sebuah fitur yang namanya add-on domain. Nah, di sini fiturnya nggak ada, menunya nggak muncul. Nah, bisa klik ini, tapi nanti kalau teman-teman tuh masih pemula itu akan bingung ya, Jadi di bagian tab sebelah kanan ini, di General Information ini ya. Nah, di sini ada ubah ini kan Jupiter nih. Anda klik di bagian tema ini, Anda klik, lalu ubah atau klik paper lantern ini, paper_lantern ini diklik ya, maka nanti akan muncul menu yang kita cari. Nah, ini ya akan muncul. Inilah tampilan lama dari cPanel Niaga Hoster. Nah, kita klik yang ini terlebih dahulu ya, kita klik, kemudian masukkan nama domain yang telah kita buat sebelumnya ya, masukkan cantikceria.com, dan ini biarkan aja ya, diabaikan 2 kolom ini, lalu klik add domain. Selesai. Maka setelah kita menambahkan domain ini ya, setelah kita add domain, maka kita sekarang akan menginstal SSL-nya. Karena di sini saya telah membuat subdomain ya untuk demonya. Maka di sini saya akan langsung klik ya, kita akan langsung klik di sini SSL. Nah, inilah yang akan kita pilih, Let's Encrypt SSL. Nah, Anda klik ini. Kita akan install dulu SSL-nya. Kita turun ke bawah ya. Kalau teman-teman kan nanti domainnya masih 1, jadi nggak sulit lah ya, masih mudah gitu. Kalau ini kan banyak ya. Di bagian issue a new certificate ini, di domain teman-teman itu ya, nama domain Anda ya, klik di sini issue ya, diklik ya. Setelah kita diarahkan di halaman tersebut, lanjutkan dengan klik issue. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, dengan warna seperti ini, berarti penginstalan dari SSL itu sudah berhasil. Kemudian setelah berhasil, kita sekarang akan menginstal WordPress-nya.
Jadi klik di sini, ya tulis saja, ketik Softaculous. Nah di sini muncul, klik, maka kita akan diarahkan ke dashboard dari Softaculous. Nah disinilah kita akan install WordPress-nya, ya kita akan install WordPress-nya. Kita klik install. Di sini yang akan saya instalkan WordPress-nya adalah domain tersebut. Nah kemudian di sini di bagian admin, ya admin username, teman-teman bisa buat terserah namanya siapa, bisa nama brand kita, nama Anda, nama apapun itu, ya. Di sini saya biarkan admin, lalu kita buat passwordnya. Buatlah password yang kuat, ya. Jadi kalau saya sarankan gunakan yang ini, ya. Klik ikon kunci ini, maka dia akan muncul saran password yang kuat. Nah, kalau saya biasanya saya ambil yang ini, ya, saya copy, kemudian saya akan tambah lagi beberapa huruf atau angka. Oke, sini saya akan ubah dulu. Setelah kita ubah, ya, lalu kita akan pastekan. Nah, setelah kita buat admin dari username dan admin password, ini teman-teman save, ya, disimpan agar nggak lupa. Nah untuk nama situs kita nanti bisa buat di dashboard WP admin. Insya Allah nanti kita akan demokan semuanya. Untuk bahasa juga biarkan, jadi kita biarkan aja. Lalu sekarang kita klik install. Kita klik install. Nah kita tunggu prosesnya. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman itu lancar, ya. Nah jika nanti misalnya ada notifikasi dia warnanya merah, teman-teman nggak perlu khawatir, ya. Teman-teman checklist saja, teman-teman checklist, ya. Jadi seumpama ada notifikasi warna merah, tulisan, ya, ada warna merah, teman-teman di sini ada kotak untuk dicentang. Setelah dicentang, kemudian klik lagi seperti tadi, install, ya. Jadi install ulang, maka insya Allah nanti akan berhasil. Nah ini sukses, ya, penginstalan WordPress sudah selesai. Nah caranya supaya kita untuk masuk ke dashboard dari WordPress kita ini, bisa langsung klik ini, ya. Nah inilah tampilan awal, ya, dari dashboard WordPress kita.